zikir yang paling afdal, kalimat teragung yang disampaikan Nabi dan disampaikan oleh Rasul-Rasul sebelum Nabi kita Muhammad SAW, itu adalah kalimat La ilaha illallah. Itu kalimat teragung sedunia, bahkan bukan hanya sedunia dan selangit. Ya. Bahkan Rasul mengatakan, kalaupun ditimbang bumi dan langit serta isinya di sebuah piring timbangan, lalu diletakkan La ilaha illallah di piring timbangan yang sebelahnya, masih jauh lebih berat La ilaha illallah. Nah, cuman seringkali, justru ini yang kita abaikan. Kita menganggap hanya sekedar kalimatnya saja. Masya Allah, Pak. Dalam kalimat itu, ya, tidak tercipta bumi dan langit ini tanpa La ilaha illallah. Itu beratnya kalimat itu. Makanya selalu saya anjurkan dan kita mohon pada Allah supaya bisa terbiasa mengucap kalimat itu, karena itu kalimat kunci. Kalaupun ada yang nggak senang dengan kalimat itu, ya silakan sajalah. Nggak pula bisa kita paksakan. Karena kata Allah dalam Al-Quran, fadzkurullah ala ma hadakum. Berzikirlah kamu kepada Allah sesuai petunjuk. Ada orang diberi petunjuk untuk zikir kepada Allah di tingkat syariat. Ada. Mungkin dengan cara itulah dia masuk surga. Kalau sudah nyanyi-nyanyi, itu senang dia. Subhanallah walhamdulillah. Senang. Dan bagus. Ada yang senangnya dengan alun-alunan suara. Tapi diajak masuk zikir ke dalam hati, nolak. Nggak mau. Nggak tertarik. Walaupun itu perintah Allah. Wazkurisma rabbika bukratan wa asilah. Sebutlah nama Tuhanmu di pagi hari dan di sore hari. Di siang hari, di malam hari. Waktu sehat, waktu sakit, waktu lapang, waktu sempit. Di darat, di laut, di udara. Wazkur rabbaka fin nafsik. Sebut nama Tuhanmu pakai hati. Tadarruan wa khifatan, dengan rasa rendah diri, rasa takut kepada Allah. Wa dunal jari minal qaul. Tak perlu bersuara keras. Cukup di hati saja. Bil ghudu wal asal. Pagi, sore, siang, malam, sehat, sakit, lapang, sempit. Wala takum minal ghafilin. Kamu jangan sampai lalai. Sedetak jantung, sehembus napas tak ingat Allah, namanya lalai. Allah ingatkan, jangan lalai. Nah, ini urusan hati. Tapi ada orang diajak untuk membiasakan zikir di hatinya sesuai perintah Allah. Nggak mau. Nggak. Bagaimanapun diajak, nggak mau. Bahkan bisa bertengkar. Padahal itu perintah Allah. Dan itu yang kita jejalin hati kita dengan zikir. Kenapa? Karena pada saat orang akan mati, lidah sudah keluh, tak bisa ngomong, satu-satunya alat hanya hati. Ya. Bacalah Al-Quran, hafal 30 juz itu. Lakukanlah sholat banyak-banyak. Tapi kalau hati ini tidak terlatih dengan zikirnya kepada Allah, bagaimana dia akan meninggalkan dunia ini? Nah, maka Allah perintahkan betul itu, zikir di hati. Jangan sampai kita hanya bikin patung. Sholat tak ingat Allah, patung sholat. Sedekah tak ingat Allah, patung sedekah. Haji tak ingat Allah, patung haji. Jangan bikin patung, kata Nabi. Tidak bisa bermanfaat. Karena patung, ada mata tak melihat, ada telinga tak mendengar, ada mulut tak bisa bicara, kecuali ada ruhnya. Ruh dari amal itu sirrul ikhlas. Kata Syekh Athaillah dalam kitabnya Al-Hikam,
Al-amal suwarun qaimatun wa arwahuha wujudus sirril ikhlasi fiha. Seluruh amal yang kau perbuat tidak ubahnya seperti patung. Ada mata tak melihat, ada telinga tak mendengar. Kecuali ada ruhnya. Ruh dari amal itu adalah sirrul ikhlas. Rahasia ikhlas. Rahasia ikhlas itu zikir. Tak mungkin kita bisa ikhlas tanpa zikir. Nah, dengan zikir menimbulkan ikhlas. Dengan ikhlas menghidupkan amal. Maka saya katakan zikir itu bukan kewajiban. Tetapi kebutuhan. Tapi banyak manusia yang tak merasa butuh dengan zikir. Bukan hanya tak merasa butuh, malah benci sama zikir. Na'udzubillah. Ada. Sama dengan makan. Makan nasi bukan kewajiban, tapi kebutuhan. Ada. Cuman di kita ini kadang-kadang terpatri pikiran kita, oh ini kewajiban. Sholat ini wajib. Zikir itu wajib. Nah, sehingga terasa berat. Yang namanya kita ditekan, itu terasa berat, Pak. Ya. Oh ini wajib. Kalau nggak dikerjakan berdosa. Tapi kalau dikerjakan nanti dapat pahala, masuk surga. Jadi rajin dia melakukan ibadahnya itu karena harap betul mau masuk surga. Harap betul dapat pahala. Takut betul dia akan meninggalkan karena takut akan berdosa. Takut betul masuk neraka. Itu yang terpatri di pikiran kita. Selalu dikejar dengan pahala, surga, takut neraka, dosa. Muter di situ aja. Lupa kita yang arah yang sebenarnya kemana. Arah hidup kita itu tuh kembali ke Allah. Bukan kembali ke surga. Bukan. Kembali ke Allah. Tapi itu yang kadang-kadang kita nggak mau kaji, nggak mau pahami. Yang kita pahami tentang hukum terus. Ada. Yang kita jejal-jejal tahsinul Quran. Bagus. Membaguskan bacaan Quran. Bagus. Cuman saya pikir ya. Ada hal yang lebih urgent. Ada hal yang lebih urgent. Kenali dirimu itu. Kenali Tuhanmu itu. Ingat cerita Nasuha. Nasuha juga nggak bisa baca Quran. Banyak dosanya ngebunuh orang 100 orang. Masuk surga. Ada. Dengan ceritanya juga ada seorang abid yang rajin betul ibadah sholatnya sampai-sampai sejadahnya batu. Batu yang dijadikan sejadah itu sudah cekung. Saking sering digunakan untuk sujud. Tentang dahi sudah cekung, tentang lutut sudah cekung. Nah begitu dia akan meninggal, datang Israel ditanya sama orang ini. Israel kamu datang ke saya. Mau silaturahim atau untuk menjemput saya. Saya diperintahkan Allah untuk menjemput kamu. Kata orang ini coba tanyakan sama Allah. Nanti kalau saya mati surga tingkat berapa tempat saya? Langsung dijawab sama Allah. Kalau kau sudah mati tempatmu neraka tingkat 7. Masya Allah. Nah, ini artinya ibadah kita itu tidak menjamin Pak kita masuk surga. Enggak. Nah, jangan kita ya nuntut sama Allah. Saya rajin betul sholat ya Allah. Mana surga saya? Enggak. Jadi kita masuk surga itu bukan karena rajinnya kita ibadah. Tapi karena kasih sayang Allah. Rahman dan Rahimnya Allah. Ya, makanya di dalam tarekat selalu kita awali ilahi anta maksudi. Ya Allah kau yang kutuju. Redomu yang kuharapkan. Itu aja. Ya. Nah, kita nggak mengejar pahala, nggak mengejar surga. Enggak. Surga itu kenikmatan Pak. Ya. Mungkin gambaran atau bayangan surga sudah sering kita rasakan sekarang. Gambaran atau bayangan. Ya. Ada kita menikmati sebuah makanan, nikmat betul, senang kita. Kita perhatikan bapak-bapak kita para petani.
nyangkul di sawah basah-basah bajunya, ya, nyangkul di sawah, berpanas-panas mereka, perut lapar, akhirnya makan nasi putih sama ikan asin panggang, habis 2 piring. Ini namanya enak makan. Tapi ada orang dihadapkan dengan makanan enak, tapi nggak enak makan. Mejanya penuh dengan makanan berbagai macam. Ada ayam gorengnya, ada rendang padangnya, ada macam-macam lah. Tapi ngelihat aja sudah enak, kata. Nggak enak makan. Ini makanan enak, tapi yang bersangkutan tak enak makan. Mana yang lebih bagus? Ya, makanan enak tapi kita merasa tak enak makan, atau makanan kurang enak tapi kita merasa enak makan. Nah, makanya saya bilang lebih baik menyembelih ayam sakit asal kita sehat daripada menyembelih ayam sehat tapi kita sakit.